Salam Termolo. Minggu ini kita dipanaskan oleh beberapa isu, tapi yang paling hot ini sekarang lagi Pak JK lagi emosian nih. Emosi sama Pak Jokowi, emosi sama Termolo. Ini titik apa ya, titik didih atau akumulasi dari persoalan-persoalan yang memberatkan pikiran Pak JK. Eh, jadi kita akan spill 3 isu atau 4 isu ya. Satu tentang Pak JK, yang kedua tentang Pak Tito dan Pak Julhas yang kemarin juga bicara dengan seenaknya, dengan pemikiran yang sangat dangkal, yang disayangkan sebenarnya itu. Yang terakhir adalah masalah ramainya ulang tahun Pak Cik Teddy di Prancis. Kita bicara tentang Pak JK. Jadi Pak JK yang terhormat, Bapak itu seorang tokoh, ya, bekas Wapres 2 kali, masih Ketua Dewan Masjid Indonesia, masih Ketua PNI. Kok tiba-tiba Bapak jegur masuk ke pusaran urusan ijazah Pak Jokowi, ini apa ceritanya? Kok jadi kelasnya jadi kelas pinggiran, ikut Roy Suryo, ini kan jadi merendahkan diri sendiri. Sayang sebenarnya Pak. Kalau kemarin gara-gara Rismon ngomong seperti itu, terus Bapak bereaksi, sebenarnya ya ikutin saja alurnya, tidak usah ngeletup sampai akhirnya Bapak bicara soal siapa yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta, menjadikan gubernur, menjadikan presiden. Nggak usah ngeklaim seperti itu, karena itu orang menilai itu sifat kekanak-kanakan. Jadi nggak ada gunanya. Karena apa? Bapak bawa siapapun untuk menjadi apapun, itu akan ditentukan oleh orang itu sendiri. Jadi kalau Pak Jokowi sukses menjadi presiden dengan alur seperti apa, ya PDI juga mengklaimkan bahwa itu dulu masuknya dari PDI, Bu Megawati dan sebagainya. Tapi yang dipilih masyarakat itu adalah sosok itu sendiri, bukan siapa yang bawa. Kan ini sama dengan Bapak membawa Anies Baswedan, kan begitu. Hasilnya apa? Itu kan Bapak yang menjadikan dia gubernur DKI. Jadi sepanjang sejarah DKI itu gubernur yang paling parah itu ya Anies Baswedan. Kebalikan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah sepanjang Republik Indonesia, Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada. Dari sudut pembangunan, bagaimana dia memanage Indonesia secara keseluruhan. Presiden yang pernah 10 kali ke Papua, membangun bendungan di NTT dan semuanya, sudah banyak sekali yang pernah kita bahas. Jadi kembali lagi, kalau Bapak mengklaim itu, Bapak salah. Bapak menjadi orang yang mau menonjolkan diri seolah-olah Bapak punya jasa besar terhadap Republik ini. Tapi dengan perilaku yang seperti sekarang ini, orang jadi mempermainkan Bapak. Anak-anak muda, anak-anak orang berceloteh ini kasar-kasar sekarang Pak di medsos. Pak Prabowo aja bisa diolok-olok seperti itu, yang masih presiden aktif, apalagi Bapak itu kan. Ya kan? Jadi kenapa tidak mundur, kalem sedikit? Bapak belajar dengan Pak Jokowi lah. Bertahun-tahun diserang, dari sudah mulai menjabat sampai akhir purna pun masih diserang. Sampai sekarang detik ini masih terus diserang. Tapi apa yang terjadi dari Pak Jokowi? Dia kan tenang saja, menjawab seadanya, ya, cool. Karena apa? 2-3 kali saya ngobrol dengan beliau itu, memang ya bilang seperti ijazah. Dia bilang 1% pun nggak sampai saya mikirin soal ijazah itu. Karena apa? Validasinya itu sudah jelas, langsung dikeluarkan oleh UGM kok itu. Nah, jadi kembali lagi kepada Pak JK. Bapak sayang Pak kalau Bapak masuk ke ranah itu. Kenapa Bapak tiba-tiba kok jadi seperti ini? Saya saja kaget. Kalau kita urut, apakah ini sejak adik Bapak Halim Kala kena jadi tersangka di kasus power plant di Kalimantan Barat. Terus kemarin beredar juga hutang Bapak di Himbara 30,33 triliun. Saya sudah bicara sama kawan-kawan, semua itu ranahnya bisnis. Selama itu berjalan, bergulir, pinjam-meminjam, bayar utang, dan sebagainya, itu ya biasa. Persoalannya nanti kalau itu menjadi macet, atau Pak Halim Kala yang sekarang sudah ada di tersangka, berarti kan ada catatan